Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atammanil akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhal ikhwah wal akhawat, kaum muslimin dan muslimah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Masailul Jahiliyah yang disyarah oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'ah. Kita sudah sampai pada al-mas'alatur rabi'atu asyarah ba'dal mi'ah, permasalahan yang ke-114. Disebutkan oleh muallif di sini kitmanul haqqi ma'al ilmi bihi. Termasuk perkara jahiliyah adalah menyembunyikan kebenaran padahal dia tahu akan kebenaran tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan berbuah amal yang saleh. Nah, tafadhal. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala man Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li jami'i ashabi wa musyayikhina. Qala al-muallif al-mas'alatu ar-rabi'atu 'asharata ba'da al-mi'ah kitmanul haqqi ma'a ilmihi. Qala asy-syarih min masail al-jahiliyyah min al-yahudi wan nasara والوثنيين وغيرهم من قواعد الكفر كتمان الحق مع العلم، وهذا يظهر في أهل الكتاب من اليهود والنصارى أكثر، فإنهم يعلمون الحق ولكنهم يكتمونه ولا يبينونه للناس من أجل مصالحهم الدنيوية أو من أجل إرضاء الناس. وأعظم الكتمان أنهم علموا أوصاف محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل، وعلموا صحة رسالتهم وما جاء به، ومع هذا كتموا ذلك وأنكروا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. Nah, hasbuk. Barakallahu fiik. Permasalahan 114, kata muallif, kitmanul haq. Kitman ini adalah menyembunyikan, tidak menampakkan. Al-haq, kebenaran, ma'al ilmi bihi. Ya, padahal dia mengetahui kebenaran tersebut. Ini adalah permasalahan yang penting yang harus kita ketahui supaya kita tidak terjerumus di dalamnya. Ketahuilah bahwasannya al-haq, kebenaran, itu bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian siapapun yang ditunjukkan kebenaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sama saja dia dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu bentuk rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika seseorang ditampakkan kebenaran di hadapannya, diberitahukan kebenaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika memang kebenaran itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka wajib bagi setiap hambanya bersyukur atas nikmat rizki tersebut. Ya. Dan salah satu cara untuk menebarkan, salah satu cara bersyukur atas nikmat kebenaran adalah dengan menebarkannya kepada manusia, menampakkannya kepada manusia, tidak menyembunyikannya. Dan sebaliknya, ketika seseorang itu kufur nikmat lawan dari syukur, yaitu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tampakkan kebenaran padanya, kemudian dia menyembunyikannya, tidak menampakkannya kepada manusia, tidak men-share kepada manusia, atau bahkan na'udzubillah
kaum Yahudi dan Nasara memutarbalikkan fakta. Ya, memutarbalikkan fakta. Makanya di sini disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, minal yahudi wan nasara wal wathaniyin. Orang-orang Yahudi, Nasrani dan para penyembah berhala, kitmanul haqqi ma'al ilmi bih. Ya, mereka menyembunyikan kebenaran, ya, walaupun mereka tahu sebenarnya kebenaran itu ada pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka menyembunyikan. Ya, tentu masing-masing motivasinya. Ada urusan-urusan masing-masing. Nah, ya. Wa hadza yadhharu fi ahlil kitab. Yang demikian ini muncul nyata pada ahlul kitab. Minal yahudi wan nasara aksar. Ya. Yang paling banyak ditemui sifat seperti ini adalah pada Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena mereka sebenarnya membaca wahyu Allah dalam Taurat, Injil, mereka mengetahuinya. Ya, mereka mengetahuinya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Yahudi dan Nasrani dengan firman-Nya, alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui kenabian Nabi Muhammad. Mereka mengenal Nabi Muhammad ini sebagai nabi seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Subhanallah. Allah mengatakan demikian. Ya. Mereka ini tahu Nabi Muhammad ini nabi. Nabi Muhammad adalah penyempurna agama, tahu mereka. Pengetahuannya seperti mereka mengetahui anak mereka sendiri. Bagaimana kalau bapak mengenal anaknya? Sangat tahu, ya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Apa tapi yang mereka lakukan atas pengetahuan mereka? Wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Akan tetapi sebagian kelompok mereka menyembunyikan kebenaran ini padahal mereka mengetahuinya, kata Allah. Ya. Ini adalah sikap yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka ini, ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalannya orang-orang yang Allah murkai atas mereka. Kata para ulama, yang dimaksud Allah murkai ini adalah Yahudi. Kenapa? Mereka mengetahui kebenaran tetapi tidak mau mengamalkannya. Tapi mereka menyembunyikannya. Bahkan memutarbalikkan fakta. Al-haqqu mir rabbika, kata. Kebenaran itu dari Rabbmu. Fala takunanna minal mumtarin. Maka janganlah engkau menjadi orang-orang yang ragu atas kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, masih. Assalamualaikum. Kama dzakara Allah Ta'ala dzalika anhu fi mawadi'a min al-Qur'an. Wa min dzalika qawluhu ta'ala alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wa hadhihi al-ayah وهذه الآية في سياق تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم ستكون قبلته الكعبة المشرفة قبلة إبراهيم عليه السلام. يعلمون هذا في كتبهم ومع هذا أنكروا تحويل القبلة وكتموا ما عندهم من العلم بذلك. Ya, sini disebutkan ayat yang dibacakan tadi dalam surat Al-Baqarah
juga mengulas, ya, Allah Subhanahu wa taala mengulas tentang kecurangan mereka. Mereka mengetahui kebenaran tetapi menyembunyikan. Salah satu kejadiannya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengubah arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Ya. Orang-orang Yahudi dan Nasrani ini sangat tahu dan membaca di dalam kitab suci mereka tentang peristiwa ini. Ya. Akan tetapi mereka mengingkarinya. Mereka tidak mau mengikuti. Tapi mereka di sisi lain mengatakan, kami ini tidak mau mengikuti Al-Quran karena yang turun kepada kami adalah Taurat dan Injil. Maka kami mengikuti Taurat dan Injil. Padahal statement mereka seperti ini berdusta. Jika mereka berkomitmen untuk mengikuti Taurat dan Injil, pasti mereka akan mengikuti Al-Quran. Karena Taurat dan Injil memerintahkan mengikuti Al-Quran pada akhirnya. Ya, nah. Assalamualaikum. Wakadzalika kullu man katama haqqan wa hum ya'lamuhu min ghairi al-yahudi wan nasara hatta al-muslimin man katama al-haqqa wa lam yubayyin lin-nas fa innahu ala tariqati al-yahudi wan nasara. Nah, kata Syekh Shalih Fauzan, ini penting sekali bagi kita, ikhwan fiddin. Wa kadzalika kullu man katama haqqan. Demikian pula bagi siapapun yang menyembunyikan kebenaran. Sekali lagi, kebenaran itu kalau sampai kepada kita ibarat rizki dari Allah. Ibarat rizki dari Allah. Wajib kita berbagi rizki tersebut kepada manusia. Wa huwa ya'lamuhu min ghairil yahudi wan nasara. Dia mengetahui kebenaran itu walaupun dia bukan orang Yahudi dan Nasrani, tapi masuk di dalam metode hidupnya Yahudi dan Nasrani. Orang Muslim, dia tahu kebenaran tetapi menyembunyikan, ya, sama dengan perbuatannya Yahudi dan Nasrani. Contohnya ketika seseorang mengetahui bahwasannya Maulid Nabi itu sebenarnya bid'ah. Maulid Nabi sebenarnya bid'ah. Tetapi kalau saya katakan bid'ah di tengah-tengah komunitas saya, ya kondisinya bisa berubah menjadi buruk. Maka atas maslahat dunia saya sembunyikan. Saya sembunyikan. Kalau saya menyebarkan bahwasannya ritual-ritual di kuburan ini adalah syirik, sebenarnya saya tahu syirik. Tapi kalau saya menyebarkan ini adalah syirik, maka kedudukan saya terancam. Maka komunitas saya menjadi bubar dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya apa? Menyembunyikan kebenaran. Atau bahkan mereka tahu kebenaran, tetapi ketika ada orang yang menyampaikan kebenaran, dia bantah. Dia bantah. Contohnya seperti sangat gamblangnya hukum rokok barangkali. Ya, sangat gamblangnya hukum rokok. Tidak perlu kita mencari lafaz atau teks khusus rokok dalam Al-Quran. Cukup Allah mengatakan, Allah menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk. Ya. Sebenarnya ini adalah bahasa yang mudah, bahasa yang tidak perlu ditafsirkan. Ya. Semua orang meyakini bahwasanya di dalam rokok itu ada racun, dan racun itu buruk bagi dirinya. Tetapi dikiaskan demi untuk membela dirinya. Ya enggak, kalau rokok dianggap buruk sama juga dengan sate kan. Ya, sama juga dengan gula. Ada keburukan, kenapa enggak diharamkan? Ya, kenapa enggak diharamkan? Kita katakan bahwasannya sate atau gula hukum asalnya halal. Hukum asalnya halal. Kalau dikatakan ada keburukan, itu bagi satu orang tertentu. Mungkin penderita gula atau penderita penyakit tertentu. Sementara hukum fikih ini tidak membahas hukum yang sempit, tetapi membahas hukum yang umum.
Ya, secara umum, secara asal hukum sate atau gula adalah makanan yang sehat, bergizi, adalah kebutuhan tubuh di sana. Kita tidak bicara orang yang menderita penyakit tertentu. Tapi rokok, orang sehat pun bukan menderita penyakit tertentu, itu berbahaya mengkonsumsinya. Apakah ini bisa disamakan? Ya. Khamr saja, khamr diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dasar ada keburukan dan kebaikan di dalamnya. Tetapi keburukannya lebih mendominasi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas." Ya, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamr dan judi. Katakanlah bahwasanya di dalam keduanya, khamr dan judi, itsmun kabir, ada keburukan yang besar, wa manafi'u linnas, tapi ada manfaat juga untuk manusia. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, hanya saja keburukannya lebih mendominasi dari manfaatnya sehingga menjadi haram. Sekarang rokok bagaimana? Kalau dibandingkan khamr masih ada, khamr dan judi masih ada manfaatnya kata Allah. Tapi rokok ya tidak ada manfaatnya sedikit pun. Tidakkah lebih haram daripada khamr harusnya? Nah, ini adalah salah satu contoh ya. Salah satu contoh orang tahu kebenaran. Bahkan ya para perokok sekalipun ketika disebutkan hal seperti ini sebenarnya fitrahnya menerima. Nalurinya menerima. Tapi ketika di publik dia bela, menjaga harga diri. Tapi ketika sendirian dia mikir, dia akan berpikir, kira-kira usia saya sampai di mana ya? Tiap hari saya tutupi dengan asap paru-paru saya. Kemudian dia mikir lagi, teman saya yang di sana sudah divonis oleh dokter mengidap penyakit ini dan tidak bisa melakukan aktivitas seperti semula karena rokok. Oh ternyata teman saya yang di sini opname, ada menderita penyakit jantung barangkali, kata dokter gara-gara rokok. Saya kapan ya? Nah, ini di saat sendirian. Di saat sendirian. Tapi kalau di saat bersama-sama orang, oh dia bela mati-mati. Ya, rokok haram, sate haram katanya. Subhanallah. Ya. 6. Maka di sini ikhwan, itu salah satu contohnya, termasuk yang lainnya. Di dalam perkara ibadah juga mengetahui kebenaran tetapi membela karena ada urusan dunia, maslahat duniawi. Termasuk di sini ya, yang sering terjadi adalah pengusaha ya, para pengusaha atau bos perusahaan memiliki usaha tertentu. Ada keburukan pada karyawannya. Ada keburukan pada karyawannya, mungkin karyawannya nggak sholat atau karyawannya membuka aurat, ya, terjadi ikhtilat antara laki-laki dengan perempuan. Apa ikhtilat? Campur tanpa batas, laki-laki dengan perempuan. Dia harusnya mempunyai wewenang untuk menegur. Dia mempunyai kekuasaan untuk mengatur, tapi dia memilih diam. Alasannya apa? Nanti kalau saya banyak aturan, usaha saya bubar. Ya, maslahat duniawi. Seorang guru kepada muridnya juga demikian. Guru kepada muridnya. Guru punya wewenang kepada muridnya. Melihat di hadapan matanya ada ikhtilat, campur baur laki perempuan. Yang perempuan tidak menutup aurat, saling memegang, bersalaman dan lain sebagainya, dia tetap biasa saja sambil senyum, sing penting tanggal 6 gajian. Wallahi ya ikhwan, tidak ada bedanya dengan Yahudi dan Nasrani. Tidak ada beda. Dia sembunyikan kebenaran yang harusnya kebenaran yang disampaikan oleh Allah kepada dirinya, dia sampaikan pada manusia. Entah manusia mau menerima atau tidak bukan urusan. Tapi minimal dia apa? Sampaikan. Tapi dia takut. Takut rezekinya dihambat oleh manusia. Padahal rezeki adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat ikhwan.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan harta kepada kita. Kalau melihat orang yang membutuhkan, kita bagi harta enggak? Bagi harta. Kalau harta kita sampai nisab, wajib dikeluarkan apa? Zakatnya. Ilmu juga demikian. Ilmu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ilmu itu sudah sampai nisab, nisabnya ilmu apa? Faham. Kita faham. Oh, ini bid'ah, ini syirik, ini tauhid, ini sunnah. Wajib kita sampaikan. Kalau tidak sampaikan, ya ada bedanya dengan siapa? Yahudi dan Nasrani. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan seperti jalannya orang-orang yang engkau murkai, ya Allah. Yahudi dimurkai karena mengetahui kebenaran, faham kebenaran, tapi nggak mau mengamalkan, menyembunyikan kebenaran. Nah, Assalamualaikum. Kama qala subhanahu wa ta'ala wa idh akhadha Allahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu fanabadhuhu wara'a dhuhurihim washtaru bihi thamanan qalilan wa qala ta'ala innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat-sifat seperti ini adalah sifatnya orang Yahudi dan Nasrani. Allah mengatakan, "Wa idz akhadallahu mitsaq alladzina utul kitab." Ketika Allah Subhanahu wa taala mengadakan perjanjian dengan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Perjanjian yang dimaksud adalah wahyu yang diturunkan kepada mereka dalam kitab-kitab mereka. Sebagaimana kita punya perjanjian atau tidak kepada Allah? Semua kita punya perjanjian kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Itu ikrar kita kepada Allah. Saya bersaksi, ya Allah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Maka ini otomatis kita berikrar menjauhi perbuatan syirik dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kita juga ikrar kepada Allah akan mengikuti Muhammad sebagai nabi. Nah, ini ada dalam dua kalimat syahadat. Demikian pula Yahudi dan Nasrani. Sama. Plus di dalam kitab suci mereka ada ikrar, kata Allah, la tubayyinunnahu linnas. Wajib mereka menyebarkan kebenaran kepada manusia. Wala tabtumunah, dan tidak menyembunyikan kebenaran tadi. Fanabadhuhu wara'a dhuhurihim. Akan tetapi sikap mereka meletakkan kebenaran tadi di belakang punggung mereka. Artinya apa? Ditinggal kebenaran tadi. Janji itu diabaikan oleh Yahudi dan Nasrani. Washtarau bihi thamanan qalila. Tidak cukup di situ, mereka memperjualbelikan kebenaran tadi. Diputarbalikkan fakta untuk mengais dunia dari kebenaran tadi. Na'udzubillah min dzalik. Ya, na'udzubillah min dzalik. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalna. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan, minal bayyinat, dari keterangan-keterangan yang sudah jelas, wal huda, dan petunjuk-petunjuk, mim ba'di ma bayyannahu linnas, setelah kami jelaskan kepada manusia, fil kitab, di dalam Alkitab, wahyu yang diturunkan, ulaika yal'anuhumullah. Mereka itu, orang-orang yang menyembunyikan kebenaran, akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa laknat? Dijauhkan dari rahmat, dijauhkan dari kasih sayang Allah. Walaupun hartanya banyak, itu bukan ukuran kasih sayang. Allah bisa jadi azab seseorang dengan harta. Perbanyak hartanya semakin jauh dari agama Allah, bisa nggak? Dia kalau nggak punya harta nggak bisa beli khamr,
Dia kalau nggak punya harta tidak bisa melakukan maksiat, maka Allah berikan dia harta supaya bisa bermaksiat. Na'udzubillah min dzalik. Ini jauh lebih pedih daripada azab musibah. Kalau azab musibah orang sakit, orang barangkali mengalami bencana alam, dia ingat Allah, kembali kepada agama Allah. Tapi kalau azabnya berupa nikmat seperti tadi, na'udzubillah min dzalik, susah taubatnya. Ulaika yal'anuhumullah. Mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yal'anuhumul la'inun. Dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Sebutkan dalam ayat lain, yang melaknat bisa manusia itu sendiri dan para malaikat melaknat mereka. Illal ladzina tabu, kecuali mereka yang taubat. Kecuali mereka yang taubat dari perbuatan ini. Perbuatan apa? Menyembunyikan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala memberikan tata cara taubatnya. Ya, memberikan tata cara taubatnya. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Kecuali orang-orang yang taubat, meninggalkan perbuatan yang lamanya, yaitu menyembunyikan kebenaran, wa aslahu, kemudian memperbaiki diri mereka, wa bayyanu, dan menjelaskan dulu yang pernah dia sembunyikan. Ya, sebenarnya begini loh. Saya dulu itu takut mau menyampaikan. Sebenarnya perkaranya begini. Memang maulid itu bid'ah. Contohnya, cuma dulu itu saya mau menyampaikan, lah kok takut jangan-jangan kalian meninggalkan saya. Saya mau menyampaikan kok takut jangan-jangan saya nanti kehilangan pekerjaan saya dan lain sebagainya. Dia harus menjelaskan seperti itu. Ya. Dulu saya mau menegur, wahai murid-muridku, lah kok kalian itu ikhtilat, campur baur laki perempuan, ndak enak saya. Nanti kalian nganggap saya ekstrim lagi. Ini harus disampaikan ketika orang bertaubat dari hal seperti itu. Allah mengatakan wabayyan, wajib mereka menjelaskan. Faulaika atubu alaihim, maka mereka akan aku terima taubatnya, kata Allah. Wa ana tawwabur rahim, dan sesungguhnya aku maha menerima taubat lagi maha penyayang. Nah, Assalamualaikum. Syartun fi qabuli taubatihim al-bayan lima katamu. Nah, ya di sini disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, syarat diterima taubatnya mereka, orang yang menyembunyikan kebenaran, adalah al-bayan lima katamu. Ya, menjelaskan apa yang sudah mereka sembunyikan. Termasuk kita melindungi dengan saksi palsu, melindungi pelaku kejahatan dengan saksi palsu. Taubatnya bagaimana? Sebutkan, sebenarnya si fulan yang salah. Saya hanya melindungi mereka. Ini sama, menyembunyikan kebenaran termasuk. Saksi palsu itu menyembunyikan kebenaran. Nah, tidak cukup untuk taubat secara umum seperti taubatnya pelaku maksiat. Tidak cukup di sini. Wajib dia menjelaskan apa yang telah dia sembunyikan. Ya, memang taubat secara asal, secara umum cukup meninggalkan maksiat, menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Tapi yang kaitannya dengan hak manusia, ada yang keempat, harus dia kembalikan atau minta halal, atau jika berkaitan dengan kehormatannya minta maaf. Jika berkaitan dengan menyembunyikan kebenaran, maka harus menjelaskan apa yang telah dia sembunyikan, karena ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, fayajibu 'ala man 'alima al-haqqa an yubayyinahu lin-nas wa la yashtari thamanan qalilan fayaktumu min ajli an yahsula 'ala maslahatin min masalihid dunya aw min ajli an yarda an-nas wallahu ahaqqu an yakhshahu azza wa jalla wa an yurdiyahu fala yajuzu
kitmanul haqqi liman qadara ala bayani wa izhari amma man lam yaqdar au yakhafu bil bayani fitnatan akbar fa innahu ma'dzurun lakin man lam yakun indahu mani'un min al-bayani wa innama katama al-haqqa min ajli rabbatihi wa maslahatuhu wa fahadha yul'inuhu Allahu wa yal'anuhu la'inun. Kata Syekh Shalih Fauzan, adapun orang-orang yang tidak mampu untuk menjelaskan apa yang telah mereka sembunyikan, mungkin karena udzur, ketika dia menyebutkan apa yang dia telah sembunyikan kondisinya lebih parah barangkali, atau dia akan menerima hal buruk dari penjelasannya tadi, maka yang demikian ma'dzur, yang demikian dimaafkan. Yang demikian dimaafkan dengan syarat memang dia dalam posisi terancam. Dengan syarat dia dalam posisi terancam. Tapi jika tidak, maka wajib dia menjelaskan apa yang telah dia sembunyikan. Ya, ini adalah amanah. Nah, hadhihi sifatul yahud wa hiya man tabaqahu muntabiqatun ala kulli man katama al-haq min ajli tiba'il hawa wa lam yubayyin lin-nasi wa idza su'ila an hukmi mas'alati ajabu bi ghairi al-haqqi wa huwa ya'rifu al-jawab as-sahih فهذا من كتمان الحق والله جل وعلا أمر بقول الحق ولو على نفسه كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ويجب بيان الحق في الشهادات وفي غيرها. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan, termasuk menyembunyikan kebenaran adalah saksi palsu. Seperti yang saya sampaikan tadi, termasuk menyembunyikan kebenaran adalah saksi palsu, sumpah palsu, melindungi pelaku kejahatan. Ini semua termasuk menyembunyikan kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 135, Kunu qawwamina bil qisti syuhada. Jadilah kalian orang-orang yang menegakkan keadilan dan sebagai saksi atas keadilan tersebut. Sebagai saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau ala anfusikum. Walaupun hal itu terjadi pada diri kalian. Ya. Tetap kita disuruh berbuat adil. Kalau kita salah disuruh ngaku salah. Kalau kita tidak tahu, katakan tidak tahu. Janganlah sampai kita sudah salah tapi masih berusaha menutupi kesalahan kita. Terutama di dalam masalah din. Terutama di dalam masalah agama. Ya. Atau ketika kita tidak tahu, jangan sungkan mengatakan tidak tahu. Ya, sebagian kaum muslimin ketika ditanya masalah agama, ya, bagaimana hukumnya ini? Kalau nggak tahu, dia bilang nggak tahu, sungkan dia, gengsi. Akhirnya dia jawab, walaupun nanti dia akan revisi. Yang penting jawab dulu. Ya, nanti sudah tahu, ini masih mending, yang ini masih mending. Yang penting jawab dulu, nanti gampang direvisi. Ini salah. Bagaimana jika yang jawaban Anda tadi, yang salah tadi, sudah disebar oleh orang ini? Kalau revisi Anda sampaikan kepada orang yang berbicara kepada Anda, baik, selesai. Lalu yang menyebar bagaimana? Ya, apakah bisa didatangi satu-satu? Walaupun pada zaman ini langsung share, apakah yakin sudah dibaca revisinya? Maka lebih baik mengatakan apa? Tidak tahu, jauh lebih selamat. Walau ala anfusikum, kata Allah, walaupun itu terjadi pada diri kalian, awil walidain, ataupun terjadi pada kedua orang tua kalian,
wal aqrabin, atau kepada karib kerabat kalian. Tetap kita dituntut untuk adil dan tidak menutup-nutupi kesalahan dan harus menyampaikan kebenaran. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأشد من كتمان شهادة كتمان العلم الذي هو حياة الناس وهدايتهم إلى صراط المستقيم فالواجب بيان الحق وعدم المداهنة ومن ذلك إذا رأى الناس على باطل أو خرافة أو شرك فإنه لا يسقط بل يجب عليه أن يبين ولا يترك الناس يقعون في عبادة القبور وعبادة الأضرحة ومزاولة البدع المضلة ويسقط ويقول ليس لي شأن بالناس. Nah, kata Syekh Shalih Fauzan, pada paragraf ini beliau menggambarkan tentang realita yang ada. Bagaimana sifat Yahudi dan Nasrani dalam menyembunyikan ilmu terjadi di umat ini. Beliau mengatakan, wa asyaddu min kitman syahadah, dan hal yang paling parah menyembunyikan ilmu atau bersaksi palsu, ya, adalah di dalam menyembunyikan ilmu agama. Di dalam menyembunyikan ilmu agama, dia tidak menyampaikan ini tauhid, ini syirik. Bahkan sebagian orang sudah jelas kepada mereka bid'ah yang dilarang itu bid'ah pada masalah agama. Saya yakin ya kalau sekali berustad sangat paham. Kalau dikatakan bid'ah, hal yang baru yang dilarang oleh Nabi, itu kaitannya dengan masalah agama. Ya, seperti sholat, puasa, ibadah yang lainnya. Tapi tetap aja mengatakan lampu bid'ah, unta bid'ah, masa nggak paham-paham? Ya, kemudian karpet bid'ah. Ini sangat-sangat miris sekali ya. Seolah-olah dia tidak paham. Mudah-mudahan nggak paham, beneran. Daripada paham tapi ditutup-tutupi, ini jauh lebih parah. Beliau mengatakan, alladzi huwa hayatun nas wa hidayatuhum ila siratil mustaqim. Ilmu agama ini adalah hidayah bagi manusia, petunjuk manusia kepada jalan yang lurus. Jangan sampai diubah-ubah, jangan sampai ditutup-tutupi atau naudzubillah diputar balik faktanya. Jelas-jelas ibadah di kuburan dikatakan oleh Nabi dalam hadis yang sahih. Ya, Nabi mengatakan la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Jelas gamblang lafaznya. Tapi masih mengatakan ibadah di kubur ini bisa melembutkan hati kita. Ibadah di kubur ini adalah wasilah mendekatkan diri kepada Allah dan lain sebagainya. Padahal hadisnya jelas. Ya, hadisnya jelas. Berkaitan dengan istiwanya Allah. Allah di atas langit sangat jelas sekali. Tapi tetap sebagian kaum muslimin tidak meyakini Allah di atas langit. Tidak meyakini Allah di atas langitnya, di atas arsy-Nya. Ya, tetap berkilah. Bahkan disebutkan hadis Nabi SAW ketika Muawiyah ya menampar budaknya, budak wanitanya yang masih kecil. Kemudian Muawiyah menyesal dan ingin membebaskannya. Kata Nabi, sebentar, saya tanyakan dulu kepada budak wanita ini. Ditanya, aina Allah? Di mana Allah? Budak tadi menjawab, fis sama. Wa man ana? Dan siapa saya? Budak tadi menjawab, anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Kata Nabi, a'tiqha fa innaha mu'minah. Sudah bebaskan budak ini karena dia adalah seorang mukmin. Karena menjawab Allah di atas langit. Kata mereka, hadisnya terguncang.
hadisnya dhaif, padahal riwayat Muslim dalam Sahih Muslim. Tetapi hadis yang lain yang jalan periwayatannya sama dengan hadis ini mereka sahihkan. Kenapa hadis ini mereka dhaifkan? Ternyata sebabnya karena ada menetapkan Allah di atas langit. Ini sama menyembunyikan kebenaran. Ya, ini contoh tentang asma wa sifat. Tadi contoh tentang perbuatan bid'ah dan yang lain juga termasuk. Saya lanjutkan di sini. Fal wajibu bayanul haq. Maka wajib hukumnya menjelaskan kebenaran. Wa adamul mudahanah, dan tidak berdamai dengan sikap menyembunyikan kebenaran. Harus dilawan. Kebenaran ini adalah manfaat, ya. Adalah manfaat dan sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzalik, di antara hal tersebut yang terjadi, idza ra'an nas ala batil. Jika ada seseorang yang melihat manusia di atas kebatilan, au khurafatin au syirkin, atau berada di atas khurafat. Apa khurafat? Keyakinan-keyakinan yang tidak ada dasarnya, keyakinan-keyakinan yang nyeleneh. Au syirk, atau berada di atas kesyirikan, fa innahu la yaskut, ya, maka dia tidak boleh diam. Bal yajibu alaihi an yubayyin, wajib bagi dia menjelaskan ini syirik, ini khurafat. Wala yatrukun nas yaq'una fi ibadatil qubur, tidak boleh meninggalkan manusia begitu saja terjerumus di dalam peribadatan di kubur-kubur. Wa ibadatul adrihah, atau beribadah di tempat-tempat keramat. Wa muzawalatul bid'il mudillah, wajib menghilangkan bid'ah yang menyesatkan. Ya. Ini bebannya bukan di pundak seorang ustadz saja, tetapi di setiap muslim. Di setiap muslim, nggak boleh kita diam dengan adanya kemungkaran. Tentu sesuai dengan porsinya masing-masing. Kalau kita pemimpin punya wewenang, wajib menghalau dengan tangan, dengan kekuasaannya. Ya. Dan setiap suami adalah pemimpin bagi keluarganya. Ya, mungkin bisa dijadikan hujah, alhamdulillah saya bukan pemimpin, jadi cuma saya ingkari dengan hati aja lah. Tapi bukan pemimpin negara kita, tapi pemimpin bagi keluarga kita. Jangan diam. Seandainya syariat ini diterapkan dengan baik, seorang suami membenahi keluarganya dengan kehidupan sesuai sunnah, maka banyak sekali penampakan kebaikan yang terwujud. Tapi sayangnya, ya, banyak suami-suami yang masih takut dengan istrinya. Enggak takut sebenarnya, Ustaz. Berani, sungkan. Atau ya, sebenarnya saya berani, Ustaz, cuma istri saya lebih berani. Ya, akhirnya diam. Kebenaran tadi tertutupi. Harusnya dia punya power di situ. Ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu adalah lebih kuat, ya, lebih bisa menegakkan kebenaran kepada istrinya. Wa yaskut wa yaqul, tapi dia memilih diam, kata Syekh Shalih Fauzan. Wa yaqul, dan dia mengatakan laisa li sya'nun binnas, saya enggak ada urusannya dengan manusia. Ya. Hidup saya, hidupnya manusia. Aw yaran nas yata'amaluna bil muamalatil muharramah wa yaskut, atau dia melihat manusia melakukan interaksi muamalah dengan yang haram, dia diam. Minimal ya ikhwan, ya minimal kalau kita melihat manusia melakukan keharaman, kata Nabi SAW, barang siapa yang melihat kemungkaran, wajahnya tidak memerah, minimal, maka dipertanyakan keimanannya. Wajahnya memerah artinya apa? Dia mengingkari dalam hatinya, sebenarnya benci, sampai akhirnya wajahnya memerah. Yang harusnya dia meninggalkan tempat tersebut jika memang tidak mampu menghilangkan dengan kekuasaannya, atau menasihati dengan lisannya.
dia nggak mampu, maka wajib bagi dia mengingkari dengan hatinya, minimal dengan meninggalkan tempat tersebut. Ini enggak, malah enjoy. Jelas kemungkaran di hadapannya, menutup aurat, tidak menutup aurat wanita. Kemudian ikhtilat, apalagi melakukan hal-hal yang haram, dia lihat aja, asik, ya. Yang penting apa? Bayaran saja. La haula wala quwwata illa billah. Fa hadza kitmanun lil ilmi wal khiyanah lin nasihat. Kata Syekh Shalih Fauzan, yang demikian ini menyembunyikan ilmu dan dia telah berkhianat, tidak mau menasihati. Salah satu hak muslim adalah menerima nasihat dari saudaranya. Hak mereka. Kita yang diberitahu kebenaran oleh Allah, amanah. Harus menyampaikan hak muslim yang lain tentang kebenaran tersebut. Fallahu lam yu'tik hadzal ilm min ajli an taskuta alaih. Nah, ini ya. Beliau mengatakan Allah memberikan kepadamu ilmu itu bukan nyuruh engkau diam saja. Bukan nyuruh engkau apa? Diam saja, tapi wajib bagimu menyampaikan. Sama dengan harta. Allah memberikan harta kepada kita. Kalau sudah sampai nisab disuruh ngeluarin. Disuruh mengeluarkan. Allah memberikan harta kepada seorang suami, seorang ayah untuk diberikan nafkah kepada siapa? Anak dan istrinya. Bagaimana seandainya Allah memberikan rezeki lebih kepada seorang suami atau ayah, tapi ayah atau suami tadi tidak memberikan nafkah pada anak dan istri? Zalim atau tidak? Sama dengan ilmu juga demikian. Ya. Jangan dikira ilmu yang kita miliki ini adalah dari kecerdasan kita atau dari status sosial kita, enggak. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma hammalaka iyyahu min ajli an tubayyinahu lin-nas. Allah membebankan ilmu ini kepadamu untuk menyampaikan, menjelaskan kepada manusia sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. Kalau kita kepada keluarga kita jelas mampu. Pada minimal anak dan istri kita, atau lebih luas lagi sesuai dengan kemampuan, maka silahkan. Wa anta du'a ila Allah ala basirah, dan untuk berdakwah di jalan Allah sesuai dengan ilmunya. Enggak harus dakwah, enggak harus berdiri di podium. Tidak harus berdiri di hadapan manusia. Dengan ngobrol-ngobrol juga bisa. Ya. Dengan share ilmu di media sosial juga bisa. Wa an tuhawila ikhrajan nas min adh-dhulumati ila an-nur. Wajib bagi orang yang sudah mengetahui ilmu memiliki azam, tekad yang bulat untuk mengubah manusia dari kegelapan menuju cahaya. Ini adalah jalan para rasul, jalan para rasul. Ya, kurang sedikit satu paragraf. Kita lanjutkan sedikit. Fala yusawwihu lil ulama. Ana langsung baca ya, Ustaz. Fala yusawwihu lil ulama an yaskut. Tidak sepantasnya bagi orang yang punya ilmu untuk diam. Wa hum yaqdiruna 'alal bayan. Sementara dia bisa menjelaskan. La siyama idza ra'au an-nas fi dhalal. Terutama ketika melihat manusia berada dalam kesesatan, syirik, bid'ah, khurafat, fala yas'ahumus sukut, maka tidak boleh diam saja. Enggak bisa menyampaikan saat itu, cari cara. Ya, karena enggak mungkin kalau ada ritual yang terlaksana kemudian kita sampaikan nasihat, enggak mungkin. Karena mudaratnya lebih besar. Kita tunggu sampai suasana kondusif. Enggak bisa menyampaikan langsung, cari teman yang bisa menyampaikan. Enggak bisa juga ajak ke kajian. Banyak cara. Artinya kita tidak tinggal diam, jemaah. Fa in sakatu fa inna hadza min kitmanil ilm. Jika kita diam saja, maka kita terjerumus ke dalam perbuatan menyembunyikan ilmu. Na'udzubillah min dzalik. Ya, meniru Yahudi dan Nasrani. Alladzi 'aba Allahu bihil yahud wan nasar. Yang dengan demikian Allah mencela Yahudi dan Nasrani tadi. Mereka menyembunyikan ilmu. Fa kaifa idza qala bi khilafil haqq wa huwa ya'lam. Bagaimana apabila
dia menyelisihi kebenaran terlebih-lebih lagi. Sementara dia mengetahui ini yang benar, kemudian dia putar balikkan fakta. Wa afta bi khilafihi muta'ammidan, bahkan sengaja berfatwa untuk menyelisihi kebenaran dengan sengaja. Ya, dengan sengaja. Sudah jelas kumpul-kumpul, kata Imam Asy-Syafi'i, Imam An-Nawawi berhujjah bagi Imam Asy-Syafi'i atau An-Nawawi, padahal keduanya sudah mengatakan kumpul-kumpul di rumah mayit itu adalah bid'ah mungkar. Itu adalah termasuk meratap. Ya. Kemudian dia mengatakan bagaimana lagi kalau ini sudah adat. Bagaimana kalau ini sudah menjadi kebiasaan kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Min ajli irda'in nas, hanya karena ingin mencapai ridho manusia. Seolah-olah manusia ini punya surga dan neraka. Ya. Aw min ajli tamsyiatil umur, atau di dalam rangka supaya urusannya lancar. Dia lupa kepada Allah, pemilik langit dan bumi. Yang mungkin terlihat pada saat itu urusannya lancar, ketika dia sudah menganggap urusannya lancar, Allah jatuhkan. Bisa atau tidak? Bisa. Ya. Aw min ajli ayyusayyiran nas ala ma hum alaih, atau di dalam rangka mengumpulkan manusia supaya bergabung kepada dirinya. Fal haqqu ahaqqu an yuttaba'. Kebenaran itu jauh lebih pantas untuk diikuti atau diprioritaskan. Fa anta turdiyallahu azza wa jalla. Maka di dalam hidup ini sebaiknya kita mencari ridha Allah saja. Wala turdiyan nas wa hum ala batil. Dan jangan kita mencari ridha manusia sementara mereka di dalam kebatilan. Di dalam sebuah hadis, ini penting ya, hadis ini sangat bermanfaat kalau kita pegang. Rasul mengatakan, man iltamasa ridallah bisakhatin nas. Barang siapa yang mencari ridha Allah walaupun manusia murka padanya. Barang siapa yang mencari ridha Allah walaupun manusia murka padanya, radhiyallahu anhu wa arda anhu nas. Hasilnya Allah akan meridhai dia, manusia pun nanti akan ridho padanya. Subhanallah. Karena yang membolak-balikkan hati manusia ini siapa? Allah. Jangan takut manusia tidak ridho kepada kita. Allah menguji kita di situ. Cari ridho Allah saja. Nanti di belakang hari manusia akan ridho padamu. Wa man iltamasa ridhon nas. Barang siapa yang mencari ridho manusia, bisakhatillah, tetapi di dalam murka Allah Subhanahu wa taala, sakhitallahu alaihi, maka Allah akan murka padanya, wa askhata alaihin nas. Di kemudian hari manusia juga akan murka padanya. Ya. Akhirnya manusia murka. Percuma. Dari hadis ini nampak jelas ridha siapa yang harus kita cari. Yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, cukup insyaallah materinya. Ada yang mau ditanyakan, Fadlan? Dengan menyembunyikan kebenaran. Nah, ada satu peristiwa itu si A itu titip uang kepada si B untuk diberikan kepada si C. Amanah ya, amanah. Ya. Terus si B ini tidak sempat ngasih uangnya kepada si C, dititipkan ke si B. Nah, suatu ketika si B itu memberitahu kepada si C untuk berterima kasih kepada Si A. Nah, karena si C tidak merasa menerima, ya kan tidak bingung. Yeah. Nah, ini kalau diungkapkan, khawatirnya ada juga si C ini membiarkan seperti ini, apa namanya, menyembunyikan kebenaran. Jika si C benar-benar mengetahui, mohon maaf, dari cerita ini saya anggap si B menggelapkan uangnya si A, begitu ya? Bukan,
Dititipi terus kenapa tidak diberikan? Dititipkan kepada si D. D-nya tidak memberikan. Yang bersalah dua. B dan D yang salah. Ya. Jika si D tidak memberikan, menyelewengkan uang tadi, yang terlibat dua. B dan D, wajib bagi B mengganti dari uangnya pribadi untuk diberikan kepada si C, bertanggung jawab, wajib hukum. Ya, kenapa? Karena amanah itu wajib ditunaikan. Barang siapa yang tidak menunaikan amanahnya, ya, maka dia telah berbuat kezaliman yang sangat besar. Illa kecuali jika amanah tadi hilang sebab bukan karena kezaliman, ya, atau ta'addi, sikap melampaui batas, dua ini. Kezaliman atau keteledoran yang menyebabkan dia harus mengganti. Jika tidak karena dua ini, dia boleh tidak mengganti. Contohnya, si A titip uang kepada si B untuk diberikan pada si C. Ternyata di tengah jalan ada perampok tanpa ada tipu daya sedikit pun. Memang dirampok dia. Dirampok, hilang, musibah. Ini namanya apa? Musibah. Maka tidak wajib si B mengembalikan. Pertama. Kedua, tidak atas dasar keteledoran. Contohnya keteledoran, si B pegang uang, mungkin uangnya banyak, dia hanya letakkan di saku. Atau dia letakkan di barangkali dia pakai jaket atau rompi yang bisa berkibas-kibas dan sakunya terbuka. Intinya dia tidak baik di dalam menyimpan uang tadi, sehingga uang tadi hilang, maka wajib dia mengganti. Tapi kalau uang tadi sudah diamankan dengan standar yang benar, ya, tapi terjadi musibah yang tidak pernah dia duga-duga, tidak wajib dia mengembalikan. Kalau ini tadi, kira-kira masuk yang mana? Tapi masalahnya si B itu tidak tahu kalau uang itu belum diberikan kepada si C, karena si C tidak berani cerita kepada si B, khawatir ada berubah dengan si A. Iya, dia menyerahkan kepada si D itu sudah salah alamat. Amanahnya diserahkan kepada si C, kan begitu. Dia sudah salah alamat, jadi apabila si D tidak memberikan uangnya kepada si C, wajib bagi si B mengganti dan menyerahkan kepada si C. Karena dia sudah salah alamat termasuk keteledoran tadi. Termasuk keteledoran. Nah, adapun masalah menyampaikan, si B harusnya menyampaikan kepada si A, wahai A, mohon maaf, amanahmu saya telah sia-siakan dan saya berjanji akan mengganti. Kalau kata si A, nggak usah diganti, ini saya kasih lagi, ya, selesai urusan. Mudah-mudahan banyak orang seperti ya. Sebentar, gimana? Intinya berani ya, berarti tidak berani memberikan kebenaran ya, kan? Tidak berani ngomong tapi saya belum dikasih uangnya. Itu pilihan dari si C, haknya dia. Karena uang itu bukan menyembunyikan kebenaran di sini. Itu uang sudah keluar dari A yang memang tujuannya kepada si C. Jadi sudah haknya siapa? Sudah haknya C. A nggak ada urusan, sudah mengeluarkan uang dia. C mau menerima kondisi tersebut, selesai urusan, alhamdulillah. Jika dia masih menuntut, itu juga pilihannya dia. Jadi di sini tidak, insya Allah tidak menyembunyikan kebenaran. Nah. Zaman dulu baru awal ngaji itu kan baru tahu kalau tadi bid'ah. Akhirnya orang-orang tetap datang ke rumah saya, Mas, dia tulis selamatan. Terus-terusan kayak gitu saya udah nolak bolak-balik, tetap ada datang saya kan itu terakhir, ampun Mas, ya saya Islam. Ini juga Islam, bukan Pak, itu gitu. Orangnya marah, termasuk takfirin.
yang antum maksud Hindu orangnya atau amalannya? Saya bilang pokoknya itu. Ya, kalau kita menjelaskan sebaiknya harus jelas. Tapi kalau penjelasan kita masih bisa menimbulkan konflik, saya sarankan lebih baik kita diam dulu dengan mengatakan, mohon maaf, saya belum punya ilmunya tentang amalan tersebut, saya memilih untuk diam, tidak melakukan ritual tadi. Kecuali kalau kita benar-benar bisa menjelaskan dalil-dalil, itu lebih bagus. Tapi itu juga dilihat bagaimana kondisinya, ya, kondusif atau tidak. Kalau kita ragu akan kondisi yang lebih parah, lebih baik kita mengatakan, mohon maaf, saya belajar mengaji hal yang belum saya ketahui ilmunya, tidak boleh saya lakukan. Jauh seperti itu. Nah, saya belum tahu ilmunya tentang yang Anda lakukan. Itu juga nasihat buat dia. Loh, ternyata kalau yang belum tahu ilmunya itu nggak boleh dilakukan. Dia akan bertanya-tanya, nah saya apa sudah tahu ilmunya ya kok saya melakukan? Gitu ya. Nah, ada lagi? Nah, silahkan. Bagaimana kita menanggapi ketika kebenaran yang kita sampaikan itu selalu menjadi sebuah perdebatan atau kadang menjadi pemukulan. Kita harus menghindari perdebatan tersebut. Itu bagaimana cara kita menyampaikan sebuah kebenaran agar tidak terjadi perdebatan. Ahsan, masyaallah. Barakallahu fiik. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan tahapan di dalam kita amar ma'ruf nahi mungkar. Kata beliau di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran. Kemungkaran ini kan perbuatan yang menyelisihi syariat, falyughayyirhu biyadihi. Hendaklah dia ubah dengan tangannya. Seperti tadi saya katakan, jika kita punya wewenang, apakah pemimpin negara, pemimpin daerah, pemimpin perusahaan, pemimpin rumah tangga, ini semuanya punya wewenang. Jika tidak mampu, apa bahasa jika tidak mampu ini? Jika tidak mampu adalah ketika kita melakukannya, kemungkarannya lebih besar. Seperti tadi ada pemukulan atau apa lagi? Ada apa? Penolakan secara anarkis ya. Maka kata Nabi kalau nggak mampu turun grade-nya dengan lisan, disampaikan dengan lisan. Ya, kalau kita rakyat biasa bukan pemimpin, sampaikan dengan lisan. Itu pun dilihat apakah suasananya kondusif atau tidak. Kata Nabi jika tidak mampu, artinya jika suasananya tidak kondusif atau yang Anda jelaskan menimbulkan konflik seperti tadi Pak ya. Hindu itu bahaya. Ya, ini kata Nabi SAW apa? Ingkari dengan hati. Ingkari dengan hati. Cukup kita di dalam hati kita mengingkari perbuatan tersebut sambil menampakkan sikap tidak setuju. Bukan ya, ayo diundang apa tadi Pak? Selamatan contohnya. Saya ingkari dengan hati lah, yang penting makan dulu lah di situ ya. Duduk bersama, makan, lupa kok hadir. Saya mengingkari dengan hati loh. Tidak bisa. Ya, mengingkari dengan hati ini menampakkan sikap tidak setuju. Menampakkan sikap tidak setuju. Ya, contohnya barangkali seperti tadi nggak mau datang. Mohon maaf saya bisa datang. Selesai. Nah, begitu. Cukup? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan istiqamah kepada kita untuk selalu berilmu dan beramal. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna
واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.